Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada udah cobain kemarin nggak kemarin Biarin lagi. Sekedar ada anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita baca nazam dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsa lafdin mujazi wa tabsutul baghabi wa'din munjazi wa taqtadiridun bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabin haizun tafdila mustawjibun sana'iyan jamila wallahu yaqdi bihi badin wa firari wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kasaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwin wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafilun yang jalisi wa humal harfu ka hal wa fi walam ri'un yalilam kayasyam wa madiyan af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa sunah husah wa hayahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal kasyabahil wad'i fi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Mari kita lanjutkan taklim kita. Nazom ke 275. Kita bahas 3 bait. Wa yalzamu dan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu dan wajib. Apa yang wajib? Al aslu asal. Apa itu asal? Sabqu fa'ilin maknan. Makna asal adalah depan atasnya itu wajib asal. Asal itu wajib. Nah, apa itu asal? Sabqu fa'ilin maknan. Mendahulukan maf'ul bih yang maknanya fa'il. Mendahulukan maf'ul bih yang maknanya fa'il, itu namanya al-aslu. Ya, al-aslu dalam konteks ini. Sabqu fa'ilin maknan yang asal. Yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu dan wajib al aslu asal, yaitu mendahulukan maf'ul bih yang bermakna fa'il.
wajib mendahulukan maf'ul bih yang bermakna fa'il. Limujibin karena ada yang mewajibkan. Limujibin karena ada yang mewajibkan. Aro yang baru datang. Aro yang baru datang. Kita bahas dulu contohnya. A'taitu Zaidan dirhaman. A'taitu Zaidan dirhaman. Ini maf'ul bih, ini maf'ul bih. Maf'ul bih yang bermakna fa'il itu ini. Nah, yang asal ini seharusnya didahulukan. Nah, ini asalnya A'taitu Zaidan dirhaman. Nah, ini yang disebut dengan al-aslu. A'taitu dirhaman Zaidan. Nah, ini boleh. A'taitu dirhaman Zaidan ini boleh, tapi tidak utama. Yang asal itu ini. Nah, wajib mendahulukan asal, yaitu ini menunjukkan fa'il. Maf'ul bih yang menunjukkan fa'il adalah Zaid, bukan dirham. Saya memberikan kepada Zaid uang dirham. Saya memberikan kepada Zaid uang dirham. Nah, wajib mendahulukan asal, yaitu maf'ul bih bermakna fa'il. Wajib mendahulukan maf'ul bih yang bermakna fa'il jika ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu adalah iltibas, penyerupaan. A'taitu Zaidan Amron. Nah, ini iltibas, sama kedudukannya. Zaid nama orang, Amron nama orang. Jadi saya memberikan kepada Zaid Amr. Amr ini misalkan budak. Ya, jadi ini budak hamba saya. Saya memberikan kepada Zaid Amr, maka yang menunjukkan fa'il, maf'ul bih yang menunjukkan fa'il wajib didahulukan. Ya, jadi ini wajib didahulukan, nggak boleh a'taitu Amron Zaidan. Kalau misalkan a'taitu Amron Zaidan maksudnya Zaid yang budak, ya boleh begitu. Ya, jadi di sini konteksnya adalah Zaid diberikan budak. Ya, Zaid diberikan budak. Jadi ini maf'ul bih yang berarti fa'il dan ini hukumnya wajib. Kalau ini hukumnya utama, ini tidak utama tapi boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini hukumnya utama. Nah, ini hukumnya boleh. A'taitu dirhaman Zaidan, saya memberikan dirham kepada Zaid. Ini sama-sama maf'ul bih. Ini menunjukkan fa'il. Saya memberikan Zaid Amr kepada Zaid Amr. Amr diberikan kepada Zaid. Maka ini hukumnya wajib mendahulukan maf'ul bih bermakna fa'il. Ya, jadi wa yalzamul aslu limujibin aro. Wajib al aslu mendahulukan maf'ul bih bermakna fa'il, limujibin karena ada yang mewajibkan, aro yang baru datang. Ya, yang mewajibkan itu biasanya iltibas. Wa tarku zakal asli, meninggalkan asli itu, asli maknanya sama seperti di atas, sabku fa'ilin maknan. Meninggalkan mendahulukan maf'ul bih bermakna fa'il hatman dengan wajib. Qad yuro kadang-kadang dilihat.
meninggalkan asal itu dalam keadaan wajib, dengan wajib qad yura, kadang-kadang dilihat. Kadang-kadang dilihat artinya kadang-kadang mendahulukan, meninggalkan asal itu kadang-kadang juga wajib. Contohnya yang wajib, itu kita pakai asal dulu. Itu sohibuha, sohibahu, dirhaman. Nah, ini nggak boleh terjadi. Itu sohibahu dirhaman, saya memberikan kepada pemiliknya uang dirham. Hu ini kembali ke sini, nggak mungkin. Berarti hukumnya meninggalkan asal itu wajib. Berarti yang benar adalah itu dirhaman sohibahu, begitu. Nah, ini meninggalkan asal yaitu mendahulukan, itu hukumnya wajib. Jadi mendahulukan maf'ul bih bermakna fa'il ditinggalkan itu hukumnya wajib ketika kondisinya ada domir yang kembali. Nah, ini nggak mungkin bisa itu sahibahu, hu-nya kembali ke sini nggak bisa, kembalinya ke sini nggak boleh, berarti harus dibalik. Itu dirhaman sahibahu. Jadi yang asal sebenarnya ini itu dirham Zaidan dirhaman, ini hukumnya boleh, tidak utama. Tapi kalau kondisi tertentu mewajibkan, maka yang tidak bermakna fa'il dulu didahulukan, baru yang bermakna fa'il. Ya. Wa tarku zakal asli, meninggalkan asal itu hatman dengan wajib. Qad yura, kadang-kadang dilihat. Qad yura, kadang-kadang dilihat. Wa hadfu fadlatin, membuang fadlah. Fadlah itu yang tidak utama. Yang tidak utama itu bukan pokok. Saya akan bahas fadlah dulu. Kalau fadlahnya nggak paham, nanti nggak ikut yang berikutnya nggak paham. Dalam kedudukan ada yang disebut dengan umdah, sukunkan saja. Ada yang disebut dengan fadlah. Jadi umdah dan fadlah, lawannya fadlah adalah umdah dan fadlah. Umdah itu yang pokok. Yang pokok itu dua, fi'il fa'il, mubtada khobar. Dan yang menyerupai dengan ini, kalau dikasih kana, kemudian dikasih inna, berarti isim inna dan isim khobar inna. Dikasih kana, isim kana dan khobar kana. Kemudian syarat dan jawabnya. Nah, ini umdah. Fadlah selain ini, contoh selain ini, jar majrur. Misalkan saya ambil contoh ke pasar. Nah, orang nggak paham apa itu ke pasar. Tapi misalkan ada orang bilang ibu pergi, itu dipahami. Maka ibu dan pergi itu umdah, pokok. Ke pasar itu fadlah tambahan, begitu. Jadi ya misalkan Ali makan. Mau makan apa kek? Pernyataan Ali makan itu umdah, Ali dan makan bisa dipahami fi'il fa'il atau mubtada khobar. Tapi kalau misalkan ngomong nasi, nah orang nggak paham apa maksud nasi itu. Nah, berarti nasi itu adalah fadlah, maf'ul bih itu fadlah. Maf'ul bih itu fadlah. Jadi maf'ul bih dan yang lainnya maf'ul, semua maf'ul itu fadlah.
Ya, di antaranya. Jadi selain ini adalah fadlah. Pembahasan kita membuang fadlah. Ya, kita bahas fadlah dan umdahnya sudah paham, baru membuang fadlah itu, membuang fadlah ajiz bolehkanlah. Ajiz bolehkanlah. Jadi kalau redaksi normal wa ajiz dan bolehkanlah. Hadfa fadlatin, membuang fadlah. Nah, fadlahnya harus sudah paham. Bolehkanlah membuang fadlah. Illam yadur, jika tidak membahayakan. Illam yadur, jika tidak membahayakan. Asalnya yadurro. Illam yadur, jika tidak membahayakan. Jadi membuang fadlah itu dibolehkan jika tidak membahayakan. Nah, contoh yang membahayakan kahadfima siqo, seperti membuang apa-apa yang digiring. Jawaban sebagai jawab. Ya, siqo yang digiring atau disusun. Seperti membuang apa-apa yang digiring jawaban sebagai jawab, au husiro, atau sebagai mahsur, atau sebagai mahsur. Saya ambil contoh yang enggak membahayakan dulu. Tidak membahayakan itu maksudnya tidak apa-apa, maksudnya boleh. Al-ummu tatbahu to'am. At-to'amnya nggak ada, ini lam yadur, tidak membahayakan. Artinya ini tetap dipahami. Kita pakai jumlah fi'liyah. Zahabat tilmizu ilal madrasah. Murid itu pergi ke sekolah. Tidak ada al-madrasah, ini tetap jumlah fi'il fa'il. Nah, ini adalah umdah. Jadi membuang umdah itu tidak membahayakan. Nah, ada yang membahayakan, yaitu misalkan contohnya sebagai jawab. Sebagai jawab, man dorobta, siapa yang kamu pukul? Lalu kita jawab dorobtu, saya memukul. Nah, ini nggak ada objeknya, maka ini bahaya. Jawab dari pertanyaan ini. Jadi harus disebut saya memukul Umar misalkan. Nah, Umar itu harus, ini namanya yadur karena menjawab pertanyaan. Selanjutnya ma darabtu illa Zaidan. Nah, illa Zaidan meskipun ini maf'ul bih, tapi ini mahsur, ada illa. Tidaklah saya memukul kecuali Zaid, maka kecuali Zaid itu harus benar-benar dihadirkan. Meskipun ini fadlah begitu. Ini fadlah, tapi ini harus dihadirkan karena ada pertanyaan ini. Begitu. Jadi membuang fadlah itu hukumnya boleh kecuali membahayakan. Contoh membahayakan adalah sebagai jawab atau sebagai mahsur. Sebagai jawab atau sebagai mahsur yang tidak boleh. Selanjutnya nanti habis ini direnungkan lagi. Wa yuhzafu dan dibuang. An-nasibuha yang menasabkan fadlah. An-nasibuha yang menasabkan fadlah. An-nasibuha itu sebetulnya kata yang agak aneh.
Ada yang tahu keanehannya? Ada alnya, harusnya nggak ada alnya. Iya. Wa yuhzafu dan dibuang an-nasibuha. Ya, kenapa? Ini menyesuaikan nazom. Ini karena menyesuaikan nazom. Jadi yang umum wa yuhzafu nasibuha, tetapi ini pakai an-nasibuha itu untuk menyesuaikan nazom. Wa yuhzafun nasibuha dan dibuang yang menasobkan fadlah in ulima jika diketahui, in ulima jika diketahui. Ya, jadi ya, fadlah bisa dibuang jika memang sudah diketahui maksudnya. Ada pertanyaan, man yadrus, siapa yang belajar Ahmad. Nah, menyebut Ahmad saja sudah cukup. Menyebut Ahmad saja sudah cukup karena tidak usah man yadrusu Ahmad, karena ada, jadi kita tidak perlu menyebutkan yadrusu Ahmad. Iya. Karena sudah ada pertanyaan ini. Jadi sesuatu yang sudah bisa dipahami maka boleh dibuang, kesimpulannya begitu. Wa qad yakunu, kadang-kadang ada hadfuhu membuang nasibuha membuang yang menasobkan fadlah, multazamun itu wajib. Jadi kadang-kadang membuang yang menasobkan fadlah itu hukumnya wajib, itu diwajibkan. Kadang-kadang membuang yang menasobkan fadlah itu diwajibkan. Ini kalau berkaitan dengan yang kemarin, yaitu Zaidan dorobtuhu. Zaidan dorobtuhu. Nah, Zaidan dorobtuhu, Zaidan ini asalnya dorobtuhu Zaidan. Nah, dorobtuhu di sininya dibuang, cukup Zaidan dorobtuhu. Nah, itu kadang-kadang wajib, yaitu konteks yang kemarin. Hanya ini. Demikian pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik kali ini. Ustaz, Iya. kalau jar majrurnya itu berkedudukan sebagai khobar, dia termasuk umdah. Iya. Jar majrur yang sebagai khobar umdah. Nggak, misalkan ummi fil baiti, nggak boleh fil baiti hilang karena itu jar majrur umdah, begitu. Iya, jar majrur yang sebagai khobar itu umdah, iya.